Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustina. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami mendapat materi mengenai halogen dari mata kuliah Kimia Dasar 2. Ya, baik. Di sini saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama yaitu Nia Mariana, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Mariana. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi halogen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke pembahasannya. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A di tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan unsur septium yang belum ditemukan. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Unsur golongan 7A ini merupakan unsur non-logam paling reaktif. Unsur-unsur ini tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas, melainkan dalam bentuk garamnya. A. Pengertian halogen. Istilah halogen berasal dari istilah ilmiah bahasa Perancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu halogenes yang artinya pembentuk garam. Karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Halogen merupakan sekumpulan unsur non-logam yang saling berkaitan erat, lincah, dan berwarna terang, dan secara alamiah bentuk molekulnya diatomik. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua akan dipaparkan oleh pemateri kedua yaitu Siti Mauliati. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mauliati. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan. B. Sifat-sifat unsur halogen. Sifat fisika. 1. Jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astasin. Demikian juga dengan jari-jari ion negatifnya. Semakin ke bawah kulit elektron semakin banyak, sehingga dalam sistem periodik semakin ke bawah maka jari-jari atom tambah besar. Titik didih dan titik leleh dari fluorin sampai iodin bertambah besar karena ikatan antar molekulnya juga makin besar. Kenaikan titik didih dan titik lebur halogen sebanding dengan naiknya nomor atom. Yang ketiga, hal ini berhubungan dengan banyaknya energi yang harus dipakai untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul zat. Contohnya gaya van der Waals yang menarik molekul-molekul berdekatan saat makin tinggi untuk molekul-molekul kompleks yang memiliki banyak elektron. Yang keempat, wujud fluorin dan klorin pada temperatur kamar adalah gas bromin berwujud cair dan mudah menguap, dan iodin berwujud padat dan mudah menyublim. Yang kelima, warna gas fluorin adalah kuning muda. Warna gas fluorin adalah kuning muda. Gas klorin berwarna kuning hijau, cairan bromin berwarna merah, coklat, dan zat padat iodin berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Yang keenam, kelarutan klorin dan bromin dalam air besar atau mudah sekali larut, sedangkan kelarutan iodin dalam air sangat kecil, sukar larut. Yang kedua, sifat kimia halogen yang terdiri dari 1. Kereaktifan. Beberapa hal yang mempengaruhi kereaktifan diantaranya harga kereaktifan halogen. Kereaktifan halogen dipengaruhi keelektronegatifannya, ikatan halogen dan jari-jari atom. Yang B. Kelarutan. Kelarutan halogen dari fluor sampai iodin dalam air semakin berkurang. Fluor selain larut juga bereaksi dengan air karena sangat reaktif membentuk asam fluorida.
C. Titik didih dan titik lebur. Semua halogen mempunyai titik lebur dan titik didih yang rendah. Yang ke D. Daya oksidasi. Halogen digolongkan sebagai pengoksidator kuat karena kecenderungannya mudah mengikat elektron dan mudah terreduksi. Yang ke E. Sifat asam. Sifat asam yang dapat dibentuk dari unsur halogen, yaitu asam halida dan oksihalida. Yang ke C. Reaksi halogen. Assalamualaikum. Sampai D aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua sudah memaparkan penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu saya sendiri, mengenai reaksi-reaksi dari halogen. Baik, yang kecil adalah reaksi halogen. Yang pertama itu reaksi halogen dengan gas hidrogen atau H2. Jadi halogen bereaksi dengan hidrogen ini membentuk atau menghasilkan hidrogen halida. Bisa ditulis dengan rumus X2 itu adalah halogen, kemudian bereaksi dengan gas hidrogen atau H2 itu menghasilkan hidrogen halida 2HX. Selanjutnya reaksi halogen dengan logam. Yang kecil adalah reaksi pengusiran pada senyawa halogenida. Halogen yang reaktivitasnya lebih kuat dapat mengusir atau mendesak halida yang lemah dari senyawanya. Reaktivitasnya contohnya klor itu kemudian reaktivitas dari klor itu lebih besar dari bron. Kemudian reaktivitas dari bron itu lebih besar dari iodin. Selanjutnya reaksi dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin dapat bereaksi dengan basa dan hasilnya tergantung pada temperatur atau suhu saat reaksi berlangsung. Yang ke E, reaksi halogen dengan nonlogam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi secara langsung dengan jumlah non-logam dan metaloid. Yang terakhir, yang ke F, yaitu reaksi halogen dengan hidrokarbon. Halogen umumnya bereaksi dengan hidrokarbon melalui reaksi substitusi atom hidrogen. Yang ke G, reaksi halogen dengan air. Semua unsur halogen kecuali fluor berdisproporsionisasi dalam air. Artinya, dalam reaksi halogen dengan air, maka sebagian zat teroksidasi dan sebagian lain tereduksi. Fluorin bereaksi sempurna dengan air menghasilkan asam fluorida dan oksigen. Kemudian yang H atau yang terakhir itu adalah reaksi antar halogen. Senyawa antar halogen paling mudah terbentuk klorin, reaksi antar halogen yang terjadi. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat atau pemateri terakhir, yaitu Misbahul Ramdhani. Kepadanya saya persilahkan. D. Kegunaan unsur halogen dan senyawanya. Yang pertama, fluorin. Membuat senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang dikenal dengan nama freon. Contohnya membuat teflon. Yang kedua, klorin. Untuk klorinasi hidrokarbon sebagai bahan baku industri serta karet sintesis. Contohnya untuk pembuatan tetrakloro metana atau CCl4. Untuk pembuatan etil klorida atau C2H5Cl yang digunakan pada pembuatan tel atau tetraetilet, yaitu bahan adaptif pada bensin. Contohnya untuk industri sebagai jenis pestisida. Selanjutnya senyawa klorin. Yang pertama, senyawa natrium hipoklorit atau NaClO dapat digunakan sebagai zat pemutih pada pakaian. Yang kedua, natrium klorida atau NaCl digunakan sebagai garam dapur pembuatan klorin, dan NaOH mengawetkan berbagai jenis makanan dan mencairkan salju di jalan raya daerah Berkeley. Yang ketiga, senyawa bromida. Yang pertama,
etil bromida atau C2H4Br2, suatu zat aditif yang dicampurkan ke dalam bensin berlimbah atau tel untuk mengikat tibal sehingga tidak melekat pada silinder atau piston, atau larutan iodin dalam alkohol yang dikenal dengan iodin tinctur. Yang kedua, sebagai bahan untuk membuat perak iodida atau AgL. Yang ketiga, untuk menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. Selanjutnya, senyawa iodin. Yang pertama, Kl digunakan sebagai obat anti jamur. Yang kedua, dofom atau CHI3 digunakan sebagai zat antiseptik. Yang ketiga, AgL digunakan bersama-sama dengan AgBr dalam film fotografi. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat atau pemateri terakhir yang sudah memaparkan penjelasannya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.